Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan bawakan cerita tentang toko barang antik. Sebelum melanjutkan ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe serta like dan juga komen. Oke, mari kita mulai ceritanya. Malam ini terasa begitu dingin. Maklum saja, pada saat ini adalah musim kemarau dengan angin keringnya yang berhembus, menjadikan setiap orang malas untuk keluar dari rumah mereka, menjadikan malam begitu sepi pada saat itu. Di malam yang begitu sepi itu, terlihat seorang pria dengan wajah pucat berjalan semboyongan di pinggir jalan Locari. Wajah pria itu terlihat putus asa, seolah hendak mendekati ajalnya. Tiba-tiba dia melihat sebuah bangunan toko besar bergaya rumah zaman dulu. Tepat di atas pintu utama terdapat sebuah tulisan, "Toko barang antik." Toko barang antik, tanya pria itu dengan keheranan. Dia tidak menyangka akan menemukan sebuah toko barang antik di pinggir jalan Locari yang sangat sepi ini. Bahkan tidak ada bangunan dan rumah di sekitar toko itu. Pintu dan jendela rumah zaman dulu itu memang tertutup, namun ada sebuah pelang yang bertuliskan "buka". Pria itu menebak pemilik toko sengaja menutup pintu dan jendela karena memang suasana cukup dingin. Pria dengan wajah pucat itu kemudian membuka pintu toko barang antik itu dan masuk ke dalam. Ketika dia memasuki toko barang antik ini, dia langsung disambut dengan berbagai barang-barang aneh yang ada di rak, di dinding, dan di berbagai sudut ruangan itu. Pria itu menoleh ke arah samping. Di sana, dia menemukan seorang pria muda yang sedang duduk di counter sambil membaca sebuah buku yang tampak sangat kuno. Ketika melihat pria yang ada di counter, pria pucat itu terkejut. Pasalnya, pria muda itu terlihat sangat misterius. Ada pelanggan?" tanya Sugeng dalam hatinya. Penjaga counter sekaligus pemilik toko barang antik yang ada di Jalan Locari ini tidak lain dan tidak bukan adalah Sugeng ini. Sugeng berusia 25 tahunan dengan wajah yang cukup tampan. Namanya memang terdengar cukup kuno, namun dia bukanlah orang yang kuno. Justru dia terlihat cukup berpengetahuan luas. Sugeng tidak menyangka akan ada pengunjung pada saat malam seperti ini. Mata Sugeng menyipit memandangi wajah pria pucat itu. "Tunggu, sepertinya kamu sedang tidak enak badan," kata Sugeng dengan serius. Pria berwajah pucat itu menjawab, "Jangan repot-repot, aku hanya menumpang masuk saja." Sugeng segera menggelengkan kepalanya dengan perlahan. Dia tidak bisa membiarkan orang lain menderita seperti ini. Sugeng berdiri dari tempatnya dan segera menyuruh pria pucat itu untuk duduk di sofa. Sedangkan Sugeng sendiri langsung menuju ke dapur untuk membuatkan segelas teh hangat kepada pria itu. Setelah jadi, Sugeng langsung memberikan teh hangat itu kepada pria pucat itu. Tentu saja, Sugeng menanyai beberapa pertanyaan umum kepada pria ini. Siapa dia dan mengapa dia dalam kondisi jelek seperti ini? Pria itu ternyata adalah Sudiro, seorang pria dari Surabaya yang pada saat ini sedang dikejar rentenir, sehingga hidupnya gelandangan di jalan raya. Sudiro memandangi Sugeng, pria yang tampak misterius itu, sambil menghela nafas. Meskipun orang ini terlihat misterius, namun ternyata orang ini adalah orang biasa. Ekspresi di wajahnya makin lelah karena hal itu. Sudiro bukanlah orang biasa. Dia sebenarnya adalah seorang pengusaha besar yang memiliki rumah di Krian. Dia sebenarnya tidak dikejar hutang, namun dikejar oleh para pembunuh yang dikirimkan oleh musuh bisnisnya. Sebagai seorang pembisnis yang hampir setiap hari menemui berbagai jenis orang. Dari perkenalannya dengan Sugeng, Sudiro mengetahui bahwa Sugeng hanyalah seorang pemuda biasa-biasa saja, seorang manusia biasa yang tidak mengetahui betapa brutalnya dunia bawah tanah. Oleh karena itu, Sugeng menggunakan alasan dikejar rentenir untuk lebih mudah menjelaskan kepada Sugeng. "Apakah kamu punya anak? Bagaimana keadaan anakmu?" tanya Sugeng dengan penasaran. "Anak?
Pikiran Sudiro seolah ditarik ke kediamannya, di mana putrinya yang baru 6 tahun sekarang tergeletak tidak berdaya di atas kasur karena penyakit tidak diketahui. Di dalam dunia bawah tanah, memang metode bisnis adalah metode yang paling umum digunakan untuk mengintimidasi seseorang. Air mata mulai jatuh dari pelupuk mata Sudiro. Dia benar-benar khawatir kepada putrinya. Melihat Sudiro yang menangis, Sugeng hanya bisa menghela nafas. Dia tahu, sebagai seseorang yang sedang dikejar-kejar rentenir, Sudiro pastinya mengkhawatirkan sang putri. Karena biasanya rentenir itu nekat. Terkadang mereka mendatangi rumah dan meneror seisi rumah, bahkan tetangga rumah. Apabila Sudiro mengkhawatirkan anaknya itu sangat wajar. Malah tidak wajar kalau Sudiro tidak mengkhawatirkan anaknya. Sepertinya kamu merindukan anakmu ya, kata Sugeng dengan tenang. Sudiro menganggukkan kepalanya tanpa bicara sedikit pun. Tentu saja dia rindu dengan anaknya. Tidak hanya rindu, dia juga sangat khawatir dengan kondisi anaknya yang sakit dengan penyakit misterius. Sudiro bingung untuk meminta bantuan kepada siapa. Sudah banyak orang pintar yang telah ia datangi, tidak malah sembuh. Namun orang pintar yang datang malah pingsan tidak berdaya, terkena serangan balik. Sudiro kembali melirik ke arah Sugeng. Dengan cepat, Sugeng menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin tidak menceritakan kisah itu kepada manusia biasa seperti Sugeng ini. Manusia biasa seperti Sugeng ini bisa apa? Tanya Sudiro dalam hatinya. Sugeng hanya menganggukkan kepalanya dengan perlahan. Dia menatap Sudiro dengan tatapan kasihan. Pria ini termasuk pria yang malang, sudah dikejar oleh rentenir dan kini tidak bisa bertemu dengan anaknya. Aku bisa melihat betapa menderitanya anakmu, kata Sugeng kepada Sudiro. Sudiro kaget ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Sugeng. Melihat? Apa maksudnya melihat? Kemudian Sugeng menambahkan, seharusnya seorang anak tidak mewarisi penderitaan dari orang tuanya. Sudiro kembali termenung dengan apa yang dikatakan oleh Sugeng. Mengapa Sugeng mengatakan hal yang begitu bijak seperti ini? Tiba-tiba Sugeng mengeluarkan sebuah liontin kuno yang mempunyai mata batu kristal berwarna merah. Sugeng meletakkan liontin itu ke tangan Sudiro. Ambillah, berikan kepada anakmu. Setelah ini, anakmu akan bisa tersenyum lagi, kata Sugeng. Sudiro menatap liontin bermata kristal merah itu. Ketika Sudiro menatap liontin itu dengan cepat, Sudiro merasakan liontin ini bukanlah liontin biasa, seolah ada nyawa yang hidup di dalam liontin ini. Dalam hati Sudiro yang kaget, dia berkata, tunggu, ini bukan liontin biasa. Sudiro langsung menatap ke sebuah topeng Panji Asmorobangun yang ada di tembok. Seketika itu juga mata topeng itu melirik ke arahnya. Sudiro langsung berkeringat. Dia langsung menoleh ke arah lukisan petani yang ada di tembok satunya. Tiba-tiba lukisan petani itu juga hidup, bahkan menyeringai ke arahnya. Sudiro semakin berkeringat. Sudiro kemudian mengarahkan pandangannya ke sebuah batu akik hitam yang ada di pojok ruangan. Seketika itu juga batu akik hitam itu memancarkan cahaya hitam, seolah ada iblis kuno yang hendak keluar dari batu akik itu. Seketika itu juga Sudiro menatap ke arah Sugeng dengan ngeri. Dia hendak berkata, siapa kamu sebenarnya? Namun entah mengapa lehernya terkunci. Kemudian Sudiro teringat dengan perkataan Sugeng yang berbicara tentang anaknya. Jangan-jangan Sugeng tidak bisa untuk tidak menelan ludah dengan ngeri ketika memikirkan hal itu. Pikirannya berpacu dengan cepat. Kini dia baru menyadari bahwa sosok manusia biasa yang ada di depannya ini ternyata sosok Tuan Sakti yang memiliki kesaktian yang sangat tinggi. Bahkan saking tingginya, kesaktian Sudiro tidak bisa melihat sama sekali kesaktian milik Sugeng. Kalau Sugeng bukanlah sosok sakti, mustahil Sugeng bisa memiliki berbagai benda-benda mengerikan yang ada di dalam tokonya ini, dan bahkan bisa mengetahui kondisi anaknya. Hati Sudiro kembali bergetar ketika menyadari pada saat ini Sugeng ingin membantu anaknya dengan memberikan liontin misterius ini. Dibantu oleh sosok orang sakti ini, pemilik semua benda mengerikan di tempat ini. Mustahil apabila anaknya tidak akan sembuh.
Sudiro merasa tersentuh pada saat ini. "Terima kasih Tuan, terima kasih," kata Sudiro sambil menggenggam liontin yang terus-menerus memancarkan aura kehadiran yang sangat kuat. Waktu berjalan dengan cepat. Tidak terasa pagi tiba dengan sangat cepat. Pagi ini Sudiro langsung pamit dari toko barang antik milik Sugeng. Dia harus segera pulang ke rumah untuk menyerahkan liontin merah ini kepada putrinya. Alhasil, pada saat ini hanya ada Sugeng sendirian di dalam toko miliknya. Sugeng menghela nafas bosan pada saat ini sambil mengamati berbagai benda-benda aneh peninggalan kakeknya. Ya, semua benda-benda di dalam toko barang antik ini, bahkan toko ini juga adalah peninggalan dari kakeknya. Sebagai seorang cucu yang berbakti, dia berkewajiban untuk meneruskan usaha ini. Ya, meskipun usaha ini adalah usaha yang tidak strategis dan sedikit menghasilkan uang. Bagaimana tidak, orang mana yang ingin membeli boneka aneh dengan pisau di tangannya, atau ingin membeli sebuah topeng dengan tampang yang sangat menyeramkan? Kalau tidak orang nyentrik, mereka tidak akan pernah mau membeli barang-barang ini. Ya, meskipun seperti ini, namun Sugeng masih tetap meneruskan usaha toko barang antik ini sebagai wujud baktinya meneruskan usaha kakeknya yang telah tiada. "Aku sangat-sangat bosan," kata Sugeng sambil menghela nafas. "Apa sebaiknya aku berburu saja?" tanya Sugeng dalam hati. Jalan Locari terletak di kaki pegunungan Putri Tidur. Lokasinya sangat dekat dengan hutan belantara yang sangat luas. Keseharian Sugeng memang seperti ini. Toko ini terlalu sepi kalau dia bosan. Terkadang dia bermain di hutan pegunungan ini untuk mengusir rasa bosannya. Entah itu hanya untuk berlibur atau sekedar berburu. Sugeng melirik ke arah sebuah busur kayu yang tergantung di dinding. Di sampingnya ada sebuah tabung yang penuh dengan anak panah bambu. Sugeng tersenyum. Dengan cepat dia mengambil busur dan tabung anak panah itu. Dengan cepat dia menutup tokonya dan segera berjalan kaki menuju ke hutan yang tidak jauh dari tokonya. Sugeng memiliki sebuah rahasia kecil di mana dia menemukan sebuah air terjun, rahasia yang belum pernah dijangkau oleh orang lain. Selama ini, kalau Sugeng merasa bosan, dia menuju ke air terjun ini. Oleh karena itu, pada hari ini, Sugeng ingin berburu dan menuju ke air terjun itu. Sementara itu, ada 3 orang yang terdiri 1 perempuan dan 2 lelaki yang terlihat berpakaian rapi dan berjalan di tengah hutan belantara di pegunungan Putri Tidur ini. Sujono terlihat berlutut sambil menggenggam segenggam tanah yang berasal dari tanah bawahnya. Sujono kemudian mengendus tanah itu sambil merafalkan sebuah mantra khusus. "Aku yakin siluman babi ini tidak jauh dari tempat ini. Kita bisa memburunya dengan cepat. Benar, kita bisa memburunya. Dengan begitu, kita bisa mencegah siluman babi untuk menyerang warga biasa," kata Niken, seorang wanita satu-satunya yang ada di kelompok ini. Sunarto menambahkan, "Mari kita berangkat. Jangan sampai kita terlambat sebelum siluman babi itu mendapatkan kekuatan dan berubah menjadi raja siluman babi." Sujono dan Niken sama-sama menganggukkan kepalanya dan langsung menghilang secara misterius dari tempat ini, seolah hilang di telan udara tipis. Sementara itu hari telah sore, matahari hampir tenggelam. Kini Sugeng sudah berada di air terjun kecil yang masih belum terjamah manusia. Ini adalah air terjun rahasianya. Sore ini Sugeng sudah berburu 1 ayam hutan. Kini adalah waktu yang tepat untuk menyantapnya. Ketika Sugeng sedang asik mempersiapkan makan malamnya, apa yang tidak Sugeng ketahui, sesosok pria bertubuh gendut yang sangat besar sedang menatapnya dari kejauhan. Manusia gendut itu bukan manusia biasa. Pasalnya, kepala dari manusia ini adalah kepala babi. Siluman babi ini terlihat meneteskan air liurnya ketika memandang Sugeng dari kejauhan. Sayang sekali itu bukan perempuan. Kalau perempuan, akan aku nikmati dahulu sebelum aku memakannya. Kemudian siluman babi itu menambahkan, "Namun tidak apa, aku hanya kurang 1 orang lagi untuk menjadi siluman babi. Setelah itu, 3 orang bajingan itu tidak akan pernah bisa mengejarku lagi. Bahkan, aku akan memakan mereka bertiga." Siluman babi itu dengan wajah rakus mulai berjalan menuju ke arah Sugeng. Namun setelah beberapa langkah ke depan, tiba-tiba kekuatan tidak dikenal muncul dan langsung merubah siluman babi itu menjadi wujud babi hutan dengan bulu hitam di tubuhnya. "Apa?
Bagaimana mungkin? Tanya siluman babi itu dengan bingung. Mengapa dia bisa kembali berubah ke wujud asalnya? Lupakan, lebih baik aku segera memakan manusia itu. Siluman babi itu langsung menyeruduk ke depan, melewati semak belukar yang ada di depannya. Mendengar kemerusuk dari depan, Sugeng langsung waspada. Tiba-tiba seekor babi besar dengan bulu hitam muncul dan berusaha untuk menyeruduknya. Sialan! Sugeng jelas langsung melompat membuat jarak. Tanpa basa-basi lagi, dia langsung mengambil busur dan anak panahnya. Babi itu kembali menyeruduk. Sugeng berlari ke sebuah arah pohon. Menyadari babi tidak bisa memanjat pohon, Sugeng langsung memanjat pohon untuk menyelamatkan dirinya. Bang bang! Pohon itu berguncang keras ketika diseruduk babi itu berulang kali. Sugeng terlihat berkeringat dingin pada saat itu. Memang jam-jam seperti ini babi hutan biasanya akan muncul dan mencari makan. Namun dia benar-benar tidak menyangka dia adalah sasaran dari babi hutan ini. Dan Sugeng juga heran mengapa babi hutan ini memiliki kekuatan seruduk yang sangat kuat seperti banteng. Sugeng menelan ludahnya dengan ngeri melihat taring babi hutan yang melengkung itu. Babi sialan, lebih baik aku buru kamu, kata Sugeng sambil menarik busurnya dari atas. Melihat Sugeng yang mulai membidiknya, siluman babi ini tertawa dalam hati. Haha, manusia bodoh, apakah kamu kira senjata sederhanamu itu bisa membunuhku? Kata siluman babi itu dengan sombong di dalam hatinya. Tentu saja siluman babi ini sombong bukan karena tidak ada alasan. Dia selama ini sudah diburu oleh 3 manusia yang sangat sakti, dan dia masih bisa lolos dengan sangat mudah. 3 orang sakti saja tidak bisa melukainya, apalagi hanya manusia biasa dengan anak panah bambu sederhana seperti ini. Setelah membidik babi ini, Sugeng langsung melepaskan anak panah. Siluman babi ini diam di tempat bukan karena kaku, namun ingin melihat ekspresi keputusasaan di wajah manusia ini ketika anak panahnya tidak bisa menembus kulitnya. Hahaha, bermimpilah manusia, anak panahmu tidak akan mempan dan kamu akan aku ngok. Siluman babi ini mengeluarkan jeritan babi yang menyakitkan ketika anak panah itu berhasil menembus kaki depannya dengan sangat mudah. Mustahil, mustahil. Bahkan serangan terkuat dari orang sakti tidak bisa melukaiku. Bagaimana mungkin manusia rendahan ini bisa melukaiku? Kata siluman babi ini dalam hatinya. Sebelum siluman babi ini bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaannya, perasaan takut menyelimuti hatinya ketika melihat manusia yang ada di depannya ini kembali menarik busurnya dan kembali membidiknya. Kali ini siluman babi ini yakin apabila dia kembali terkena anak panah ini, dia akan mati. Tanpa basa-basi lagi, siluman babi ini langsung berlari pincang mencoba menyelamatkan dirinya. Sugeng yang ada di atas pohon langsung turun. Kemudian dengan cepat ia mengejar babi ini sambil membidiknya. Dia tidak akan membiarkan babi ini lolos. Kalau babi ini lolos, mungkin saja babi ini akan membawa kawannya untuk menyerangnya nanti malam. Mengingat babi itu adalah hewan yang hidup berkawanan. Bajingan, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Slas! Sebuah anak panah langsung menancap tepat di kepala siluman babi itu dan langsung membunuhnya begitu saja. Sugeng langsung berdiri di samping babi itu dengan ekspresi penuh kebanggaan. Rasanya sangat menyenangkan bisa membunuh babi yang hendak menyeruduknya. Sugeng langsung menarik babi besar ini dengan kedua tangannya. Dia ingin membuang bangkai babi besar ini ke pinggir jurang. Namun Sugeng berhenti ketika melihat sepasang taring besar yang ada di mulut babi ini. Tunggu, ini lumayan antik. Bagaimana kalau ini aku ambil dan aku pasang di dalam tokoku? Barangkali ada orang aneh yang berani membelinya dengan harga mahal. Tanpa berpikir panjang, Sugeng langsung menendang taring itu untuk mencopotnya dari mulut babi besar ini. Ketika dia sudah mendapatkan sepasang taring itu, Sugeng kembali menarik babi ini untuk dia buang ke jurang. Waktu berlalu dengan cepat. Akhirnya matahari kembali muncul di langit. Sugeng terbangun dari tidurnya. Dengan cepat dia membersihkan tubuhnya di sungai air terjun itu. Sugeng langsung menoleh ke samping. Dia mendapati dari kejauhan ada 3 orang manusia dengan berpakaian aneh sedang berjalan ke arahnya. Sugeng menganggapnya aneh karena ini di dalam hutan. Namun mengapa 3 orang ini mengenakan pakaian modern yang tampak sangat rapi? Tentu saja orang ini adalah Sujono, Niken, dan Sunarto.
Loh, ada orang. Ketiganya juga heran dengan kehadiran Sugeng yang terlihat sangat santai di pinggir sungai. "Siapa Anda semua?" tanya Sugeng dengan sedikit waspada. Ketiganya saling memandang, kemudian menganggukkan kepalanya. "Aku Sujono, aku Niken, aku Sunarto." Ketiganya langsung memperkenalkan diri dengan sopan. Karena ketiganya terlihat sopan, tidak ada alasan Sugeng untuk tidak bersikap sopan juga. "Saya Sugeng," kata Sugeng yang segera mengenalkan dirinya. Akhirnya ketiganya duduk santai sambil memandangi air terjun kecil di depan mereka. Mereka mengobrol cukup banyak hingga akhirnya Sutono jujur kepada Sugeng. "Pak Sugeng, sebenarnya kami di sini untuk mengejar siluman babi yang mungkin sebentar lagi akan menjadi raja siluman babi," kata Sujono. Sugeng langsung terperanjat kaget ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Sujono. "Siluman babi? Apakah hal seperti itu benar-benar ada?" tanya Sugeng dengan ekspresi gugup. Baik Sujono, Niken, dan Sunarto sama sekali tidak kaget melihat Sugeng yang mulai ketakutan seperti ini. Mereka sudah melihat banyak sekali orang yang ketakutan ketika mendengar cerita mereka. Siapa kalian?" Akhirnya mau tidak mau Sugeng bertanya tentang identitas ketiga orang ini. Niken menghela nafas panjang, kemudian dia berkata, "Siapa kami tidak penting bagi Anda, Pak Sugeng. Bahkan sebaiknya Anda tidak mengetahui siapa sebenarnya kami." Kata-kata Niken membuat Sugeng menelan ludah dengan ngeri. Kata-kata Niken begitu misterius dan menyeramkan. Sunarto kemudian menambahi, "Kami pada saat ini melacak siluman itu datang ke tempat ini. Namun entah mengapa kami kehilangan jejaknya begitu saja." "Apakah Anda tadi malah benar-benar tidak bertemu dengan siluman itu?" tanya Sunarto. Sugeng langsung menggelengkan kepalanya dengan cepat. "Sumpah, aku tidak bertemu dengan siluman babi itu. Kalaupun aku bertemu, apa yang mungkin aku bisa selamat?" tanya Sugeng kepada ketiganya. Ketiganya terdiam. Apa yang dikatakan oleh Sugeng juga benar. Sugeng hanyalah orang biasa. Apabila dia diserang siluman, mustahil untuk dia bisa selamat. "Namun, aku harus jujur kepada kalian. Tadi sore menjelang malam, aku diserang oleh babi. Lihat itu. Itu adalah busur panah yang aku gunakan untuk memburu babi hutan sialan yang ingin menyerudukku," kata Sugeng. Baik Sujono, Niken, dan Sunarto terlihat tersenyum kecut pada saat ini. Babi hutan biasa dengan siluman babi yang hendak menjadi raja. Siluman babi merupakan dua identitas yang sangat berbeda. Kalau babi hutan memang ada banyak dan seringkali muncul untuk menyerang pendaki. Hal itu sudah sangat wajar. Niken kemudian berkata, "Babi hutan dengan babi suliman itu ada dua hal yang sangat berbeda. Lebih baik kamu pulang ke rumahmu agar aman. Bagaimanapun juga kamu adalah manusia biasa." Tanpa basa-basi lagi, Sugeng menganggukkan kepalanya berulang kali seperti seekor burung pelatu. "Kalau begitu saya pamit undur diri terlebih dahulu," kata Sugeng yang segera mengambil kembali busur dan anak panahnya. Dengan cepat Sugeng berjalan menuju ke arah luar. Sujono, Niken, dan Sunarto menganggukkan kepalanya sambil memandangi Sugeng pergi dari tempat itu. Bagaimanapun juga, Sugeng hanyalah manusia biasa. Tidak selayaknya manusia biasa berada tempat yang sangat berbahaya seperti ini. "Tunggu, apa itu?" "Taring babi hutan." Niken kemudian mengomentari sepasang taring yang ada di pinggang Sugeng. Kedua orang temannya itu juga memandangi taring itu. Sujono berkata, "Mungkin itu adalah taring yang diambilnya dari babi hutan yang dia dikatakan sebelum ini." "Benar, itu sepertinya sepasang taring milik babi hutan yang diburunya." "Tidak mungkin bukan, itu adalah sepasang taring yang dimiliki oleh siluman babi itu," imbuh Sujono. Sementara itu di rumahnya Sudiro, seorang wanita kecil berusia 6 tahun, terlihat terbaring di ranjangnya sambil menutup mata. Tubuhnya begitu dingin dan pucat, seolah-olah dia sudah mati. Hanya ada ibunya saja yang duduk di pinggir ranjang, menunggu putri kecilnya untuk sembuh. Tak lama kemudian pintu terbuka, menunjukkan Sudiro yang datang dengan pakaian kotornya. "Putriku, ayah datang," kata Sudiro yang langsung bergegas menuju putrinya. "Mas, akhirnya kamu datang juga. Putri kita, Mas. Putri kita semakin parah," kata istrinya Sudiro yang terlihat hampir menangis. "Tenang, aku membawa solusi untuk anak kita," kata Sudiro yang sangat bersemangat mengeluarkan liontin merah.
yang diberikan oleh Sugeng kepadanya, Liontin. Pada saat ini, istri Sudiro sedikit terlihat kaget dengan apa yang ditunjukkan oleh Sudiro. Tanpa basa-basi lagi, Sudiro langsung mengenakan liontin merah itu ke leher putrinya yang terbaring. Apa yang membuat Sudiro kaget adalah liontin merah itu menyala dengan cahaya merah pekat. Seketika itu juga, Sudiro dan istrinya bisa melihat ada puluhan makhluk mengerikan muncul dari tubuh putrinya dan langsung tersedot ke dalam liontin tersebut. Setelah liontin itu menyedot semua makhluk mengerikan yang ada di dalam tubuh putrinya Sudiro, liontin itu langsung kembali ke sedia kala. Kali ini, Sudiro dan istrinya bisa melihat kulit putrinya kembali cerah seperti orang normal. Sudiro dan istrinya tidak bisa untuk tidak menahan nafas dengan tegang ketika melihat raut wajah anaknya mulai bergerak-gerak. Akhirnya, mata wanita kecil itu terbuka. Matanya menunjukkan ekspresi kebingungan. Ayah, Mama. Akhirnya setelah beberapa detik berlalu, wanita kecil itu mulai memanggil Sudiro dan istrinya dengan pelan. Seketika itu juga, Sudiro dan istrinya menangis dengan sejadi-jadinya. Sudiro langsung berlutut di lantai sambil menangis. "Tuan Sugeng, saya berhutang nyawa kepada Anda," katanya disertai belerang ingus dari hidungnya. Waktu berjalan dengan cepat. Pada saat ini, waktu sudah menunjukkan sore hari. Trio Sujono, Niken, dan Sunarto kini berada di sebuah dasar jurang. Mereka bertiga memandangi mayat manusia berkepala babi yang mulai membusuk. Wajah mereka bertiga terlihat begitu tegang pada saat ini. Siapa gerangan yang dapat memanah siluman babi ini hanya dengan sebuah panah bambu sederhana? Tanya Sudono dengan ekspresi ngeri. Yang pasti orang itu bukanlah orang biasa. Pastinya seseorang yang memiliki kesaktian yang sangat tinggi. Mengingat siluman babi ini ternyata kurang sedikit lagi menjelma menjadi raja siluman babi, kata Niken. Sunarto kemudian memandangi mulut siluman babi ini dengan ekspresi mendalam. Namun mengapa taring yang ada di mulut siluman babi ini menghilang seolah dicuri? Tanya Sunarto. Baik Niken dan Sujono menggelengkan kepalanya dengan perlahan. Mereka sendiri juga tidak tahu mengapa orang yang menghabisi siluman babi ini memilih untuk mencopot taring siluman ini. Tiba-tiba Niken, Sujono, dan Sunarto membeku. Wajah mereka terlihat kaku beberapa detik sebelum mereka semuanya saling memandang satu sama lain. Pada saat ini, kepala mereka mulai meneteskan keringat dingin. Jangan-jangan kini mereka bertiga menyadari bahwa mereka bertiga sedang memikirkan hal yang sama. Mereka bertiga tidak bisa untuk tidak mengingat Sugeng yang tadi pagi menceritakan bahwa dia telah membunuh babi hutan yang berusaha untuk menyeruduknya. Mereka bertiga terdiam di tempat, mulai memikirkan siapa pemuda yang mengerikan tadi. Dia adalah ahli tersembunyi. Hanya ada satu pikiran itu yang menyelimuti hati mereka. Tidak salah lagi, dia adalah seorang ahli yang tersembunyi. Benar, pastinya beliau adalah ahli yang tersembunyi. Kalau tidak mungkin beliau repot-repot harus menyamar di depan kita menjadi seorang pemuda biasa. Semua orang menganggukkan kepalanya. Sial, kita bahkan tidak bisa mengenali beliau, kata Niken dengan rasa sedikit frustasi. Tidak hanya tidak bisa mengenali beliau, bahkan kita juga mengusir beliau, kata Sujono dengan getir. Sujono kemudian bersila di tanah sambil memejamkan matanya, mencoba untuk melacak keberadaan Tuan Sakti tadi. Kemudian Sujono membuka matanya. Niken dan Sunarto terlihat menunggu Sujono. Sujono menghela nafas dengan perlahan. Seperti yang aku duga, aku tidak bisa melacaknya dengan kekuatanku. Tuan itu sepertinya tidak ingin kita ikuti. Ketiganya langsung tersenyum getir. Mereka bertiga merasa konyol. Sebelum ini mereka menyambungkan diri di depan sang ahli itu. Hanya ada rasa penyesalan di dalam hati ketiga orang ini. Mereka menyesal tidak segera menyadari sang ahli dan sepasang taring yang dibawanya. Sugeng segera tiba di depan tokonya. Tiba-tiba Sugeng melihat seorang pria payubaya yang terlihat duduk sendirian di depan rumahnya. Loh, Pak Tua Hendro, Anda datang? Tanya Sugeng dengan terkejut melihat kenalannya yang ternyata sudah menunggunya di depan toko. Ah, Pak Sugeng, kata Hendro dengan bahagia ketika melihat Sugeng datang. Apakah Anda sudah menunggu lama? Tanya Sugeng kepada Hendro. Hendro segera menggelengkan kepalanya. Tidak Pak, saya barusan tiba kok.
kata Hendro, padahal dia sudah menunggu dari pagi buta. Mari masuk, kata Sugeng sambil membuka pintu tokonya. Dengan cepat dia mempersilahkan Hendro untuk duduk di kursi yang disediakan. Sugeng kemudian menggantungkan kembali busur dan tabung anak panahnya ke tembok sembari berkata, "Pak Hendro, apakah Anda percaya siluman?" tanya Sugeng, kaget dengan apa yang dikatakan oleh Sugeng. Kenapa tiba-tiba Sugeng bertanya tentang siluman? Oleh karena itu, Hendro balik bertanya, "Memangnya mengapa Pak Sugeng?" "Tadi aku bertemu dengan sekelompok orang aneh. Mereka mengatakan ada siluman babi yang kuat, yang hampir menjadi raja siluman babi. Namun anehnya, aku tidak berjumpa sama sekali dengan siluman babi itu. Aku hanya bertemu babi hutan yang lemah," kata Sugeng sambil menggantungkan taring babi yang dia dapatkan ke tembok. Hendro langsung menghirup udara dingin ketika melihat taring babi yang ukurannya sedikit tidak normal itu. Dari cerita singkat Sugeng dan sepasang taring babi ini, Hendro langsung bisa menyimpulkan sebuah kesimpulan. Hendro tersenyum getir dalam hatinya. Ya mungkin bagi orang lain, siluman babi itu begitu berbahaya. Namun tentu saja di depan Anda, siluman babi itu hanyalah babi kecil yang lemah. Namun tentu saja, Hendro tidak berani untuk mengungkapkannya secara langsung, karena dia tahu Tuan Sugeng ini adalah orang sakti yang memilih untuk berbaur menjadi orang biasa. Hendro hanya bisa menjawab, mungkin mereka orang-orang yang agak stres menganggap babi hutan adalah siluman babi. Sugeng terdiam beberapa saat. Benar juga ya. Lupakanlah, kata Sugeng yang memilih untuk melupakan hal ini. Akhirnya mereka berdua mengobrol dengan santai. Waktu berjalan dengan sangat cepat. Pada saat ini Sujono, Niken, dan Sunarto tiba di sebuah rumah joglo yang memiliki halaman yang sangat luas. Tidak hanya luas, namun juga cantik, dipenuhi dengan berbagai bunga-bunga indah yang mekar di taman itu. Di taman itu terdapat seorang kakek tua yang sedang menyirami bunga-bunga indah. Wajah kakek itu terlihat sangat bersahaja dengan sebuah kumis agak tebal di bibir atasnya. Ketika orang itu langsung berlutut di belakang kakek tua sambil membawa telinga siluman babi yang telah mereka potong. "Sepertinya kalian berhasil membunuh siluman babi itu dengan baik. Bahkan kalian sama sekali tidak terluka. Bagus, aku bangga kepada kalian," kata kakek tua itu. "Guru Wijoyo, bukan kami yang membunuhnya siluman babi itu." "Bukan kami yang membunuh siluman babi itu," kata Niken sambil tersenyum getir. Kemudian Wijoyo membalikkan badannya memandangi ketiga muridnya ini. "Apa? Bukan kalian yang membunuh siluman babi ini? Bukankah aku sudah memberikan kalian ajian atau geni kepada kalian untuk mengatasi siluman babi itu?" tanya Wijoyo kepada muridnya. Sunarto kemudian berkata, "Sayang sekali guru, namun siluman babi itu mati bukan karena ajian atau geni yang kami bawa. Siluman babi itu mati di tangan seorang ahli yang sangat kuat. Bahkan saking kuatnya, kami tidak bisa melihat seberapa tinggi ilmunya." Wajah keriput Wijoyo terlihat membeku beberapa saat. Wijoyo mengetahui ketika muridnya bukanlah orang-orang yang lemah. Ketika muridnya ini sudah mengikutinya berpuluh tahun dan sudah menjadi ahli yang kuat. Apabila muridnya ini mengatakan bahwa ada orang yang lebih sakti, Wijoyo tidak bisa tidak penasaran seperti apa orang itu. "Apakah dia lebih sakti daripada aku?" tanya Wijoyo ketika muridnya saling memandang satu sama lain. Kemudian mereka berkata, menggeleng kepala dengan serempak, "Maaf guru, kami tidak bisa menjawabnya karena kami tidak bisa melihat kekuatan pria itu. Di mata kami, pria itu hanya seorang manusia biasa, namun ternyata bisa mengalahkan siluman babi dengan mudah, bahkan mengambil sepasang taringnya," kata Sunarto. Wijoyo terlihat tersenyum cerah ketika mendengar muridnya menyebutkan bahwa ada pria yang sangat sakti seperti ini. "Sudah sejak kapan ya?" gumam Wijoyo dengan lirih. Dia mulai mengingat-ingat kapan terakhir dia kalah dalam bertarung. Sunarto, Niken, dan Sujono terlihat sedikit kaget ketika melihat guru mereka yang sudah tua ini kembali tersenyum. Niken segera berbisik kepada Sujono yang ada di sampingnya. "Jangan-jangan guru ingin menantang ilmu kesaktian dengan tuan itu," bisik Niken. "Bisa jadi. Kita sendiri tahu bahwa sejak kita menjadi murid beberapa puluh tahun yang lalu hingga sekarang, guru tidak pernah kalah. Apakah pada saat ini guru ingin menantang tuan itu?" kata Sujono.
Sunarto menambahkan, bagaimana ini? Aku tidak bisa memikirkan bagaimana jadinya kalau guru dan Wan itu saling bertarung, kata Sunarto. Tiba-tiba Wijaya berkata, Sunarto, bawa aku menuju ke pemukiman terdekat dari tempat kamu bertemu Tuan itu. Kebetulan sekali, sudah berpuluh tahun tubuhku belum olahraga, kata Wijaya sambil melintir kumisnya. Baik guru. Sunarto hanya bisa mengiyakan permintaan gurunya. Hari esok tiba dengan sangat cepat. Seperti biasa, hanya ada Sugeng yang berjaga di konter karena kemarin Hendro tidak menginap. Sugeng menguap perlahan, kemudian menuju ke arah tempat sampah. Sudah waktunya dia membuang sampah di pagi hari ini. Sambil menenteng plastik hitam yang berisi sampah, Sugeng berjalan menuju tempat sampah yang ada di depan toko. Apa yang tidak diketahui oleh Sugeng, ada dua orang yang menontonnya dari kejauhan. Orang itu tentu saja Sunarto dan gurunya, yaitu Wijaya. Oh, jadi itu Tuan ahli sakti yang kamu bicarakan, tanya Wijaya sambil memelintir kumis yang ada di mulutnya. Semoga dia bisa mengimbangi keinginanku dalam meregangkan otot-ototku ini, imbuhnya dengan nada sedikit sombong. Wijaya langsung menuju ke depan pintu toko barang antik itu. Dia menyipitkan matanya memandangi tulisan toko barang antik. Toko barang antik. Aku benar-benar tidak menyangka ternyata tuan hebat yang kamu ceritakan itu ternyata ada di toko seperti kecil seperti ini, kata Wijaya sambil memandangi muridnya Sunarto. Kemudian Wijaya kembali berkata, mari kita lihat seberapa sakti tuan yang kamu sebutkan itu. Bang! Wijaya membuka pintu yang ada di depannya dengan sebuah tendangan kaki. Astaga! Pada saat ini Sugeng yang sedang membaca buku di konter langsung terkejut dengan tendangan itu. Mata Sugeng langsung menatap ke arah Wijaya yang memelototinya. Wijaya memandang Sugeng dengan ekspresi skeptis. Orang biasa, Sunarto, kamu takut dengan orang biasa? Tanya Wijaya ke arah muridnya dengan nada aneh setelah melihat ternyata tuan hebat yang diceritakan oleh muridnya ini hanyalah seorang manusia biasa. Guru. Sunarto pada saat ini mulai tergagap ketika melihat semua artefak mengerikan yang ada di dalam toko barang antik ini menjadi hidup dengan seolah memandanginya. Wijaya masih memandangi Sugeng. Mari kita lihat seberapa sakti kamu. Wijaya kemudian mengangkat tangannya, mengeluarkan kesaktian. Loh, alangkah kagetnya Wijaya ketika dia mendapati bahwa kesaktiannya hilang begitu saja. Wijaya tidak menyerah. Dia langsung memajukan tangannya, berusaha menciptakan sebuah gerakan tapak tangan aneh. Namun, sekali lagi, tidak ada yang keluar sebab kesaktiannya hilang. Sunarto, apa yang terjadi? Mengapa kesaktianku hilang? Kata Wijaya dengan bingung. Guru, lihat itu, kata Sunarto tergagap sambil menuju ke arah barang-barang antik yang ada di dalam toko ini. Wijaya langsung terperanjat kaget ketika baru menyadari bahwa seluruh barang-barang antik di dalam toko ini adalah artefak mistis yang hidup. Tidak, kamu tidak bisa menyerangku. Wijaya kemudian merapalkan mantra aneh sambil menggerakkan tangannya seolah sedang menangkis sesuatu. Namun karena kesaktiannya sudah hilang, menjadikan tidak ada sesuatu yang muncul dari Wijaya. Sugeng tidak bisa untuk tidak mengedutkan matanya ketika melihat gerakan konyol. Bukankah itu adalah orang yang mencari siluman babi itu? Tanya Sugeng dengan kaget ketika memandangi Sunarto yang sedang ketakutan. Sugeng langsung berpikiran buruk pada saat ini. Dia langsung teringat dengan perkataan Hendro kemarin ketika dia menceritakan tentang orang aneh yang ada di dalam hutan. Pak Sugeng, sepertinya mereka hanyalah orang gila. Orang gila, tolong jangan terlalu difikirkan. Begitulah kata Hendro kemarin. Astaga, ternyata benar-benar gila, kata Sugeng. Dia benar-benar tidak menyangka ada orang aneh yang ditemuinya di dalam hutan benar-benar gila. Bahkan membawa temannya yang lebih gila untuk datang ke tempat ini. Hanya orang gila yang memasuki toko dengan menendang, kemudian menari-nari dengan gerakan aneh. Orang gila biasanya akan mengunjungi tempat yang menari-nari dengan gerakan aneh. Orang gila biasanya akan mengunjungi tempat yang sama setiap harinya. Aku takut kalau aku tidak memberikan pelajaran kepada orang gila ini.
Mereka akan terus mencariku dan terus mendatangi tempat ini. Sugeng kemudian berjalan menuju rak. Dia mengambil sebuah tongkat rotan berwarna hitam. Di mata Sugeng, rotan itu adalah rotan yang biasa dia gunakan sebagai tikus. Namun di mata Wijaya dan Sunarto, rotan itu adalah artefak mistis yang terus-menerus mengeluarkan aura kematian yang sangat kuat. Ceplas!